Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang menyimak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian menyimak. Menurut Harry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menurut Kamijan dan Suyono, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif, yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Berdasarkan pengertian menyimak keduanya, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak terdapat 8 tujuan. Yang pertama yaitu menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau menggelar, atau terutama sekali dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Yang kelima, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif ini juga disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti mendengarkan radio, televisi, mendengarkan khotbah di masjid, dan sebagainya. Terus menyimak ekstensif ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada menyimak sosial, ada menyimak sekunder, ada menyimak estetik, dan menyimak pasif. Terus selanjutnya yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak ekstensif ini itu beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif, diantaranya yaitu menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Menyimak intensif pada dasarnya itu memahami bahasa formal, dan menyimak intensif memerlukan produksi materi yang disimak. Terus jenis-jenis yang termasuk dalam menyimak intensif itu diantaranya itu adalah menyimak kritis, yaitu sejenis menyimak berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua itu ada menyimak konsentrasi, sering juga disebut sebagai sejenis telaah. Terus yang ketiga menyimak kreatif, sejenis kegiatan menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan dan sebagainya. Terus yang keempat ada menyimak eksplorasif,
Maksudnya itu adalah menyimak yang bersifat menyelicik atau exploratory listening. Menyimak jenis ini tuh kegiatan menyimak dengan maksud dan tujuan menyelidiki suatu lebih terarah dan lebih sempit. Terus yang kelima ada menyimak integratif. Menyimak jenis ini tuh kegiatan menyimak yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Terus yang terakhir ada menyimak selektif, yaitu menyimak secara cerdas, cermat, aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan. Terus mulai dari nada suara, bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamar, terus kata dan frase serta bentuk-bentuk kata-kata bahasaan yang lainnya. Ya, itu tadi jenis-jenis menyimak. Selanjutnya ada teknik menyimak yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik menyimak. Dalam menyimak, kita perlu mengetahui beberapa teknik dalam menyimak. Di antaranya itu ada simak tulis. Simak tulis itu guru membacakan atau mendengarkan sebuah wacana singkat, didengarkan cukup satu kali, siswa mendengarkan dengan baik. Yang kedua itu simak terka. Dalam simak terka, guru mempersiapkan deskripsi tentang suatu benda tanpa menyebutkan nama benda tersebut. Deskripsi itu dibacakan guru, siswa mendengarkan dengan baik, kemudian siswa diminta menerka benda tersebut. Yang berikutnya itu ada simak cerita. Simak cerita, guru mempersiapkan sebuah cerita yang menarik, kemudian membacakan cerita tersebut. Siswa mendengarkan dengan baik cerita yang dibacakan guru, kemudian siswa diminta menceritakan kembali cerita tersebut dengan katanya sendiri. Nah, jadi kita mendengarkan dari guru dulu, habis itu kita kembali bercerita dengan kata-kata kita sendiri. Yang berikutnya itu ada bisik berantai. Dalam teknik bisik berantai dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya simak siswa dan kemudian untuk menyimpan dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu ada teknik identifikasi kata kunci, yang dimana dalam menyimak suatu kalimat, paragraf atau wacana yang panjang, kita tidak perlu menangkap semua kata-kata, tetapi cukup diingat kata-kata kuncinya saja. Selanjutnya itu ada teknik identifikasi kalimat topik. Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik bisa terdapat di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh mencari kalimat topiknya. Ada juga teknik merangkum. Dalam teknik merangkum, mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya caranya adalah melalui merangkum. Merangkum berarti merangkum bahan yang panjang menjadi sedikit mungkin, namun kalimat yang disingkat tersebut mewakili kalimat yang panjang. Kemudian ada teknik paraphrase, yaitu suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi, yaitu dengan cara mengartikan isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Siswa mendengarkan puisi yang dibacakan oleh guru. Setelah selesai, siswa mengartikan kembali isi puisi dalam bentuk prosa. Yang kemudian itu ada juga teknik menjawab pertanyaan. Dalam teknik ini, cara lain untuk mengerjakan menyimak yang efektif ialah menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana
yang diajukan sesuai dengan bahan simakan. Menurut Han mengemukakan ada 7 tahapan dalam menyimak, yaitu pertama, isolasi, pemisahan atau memisahkan. Pada tahap ini, penyimak harus bisa memisahkan bunyi-bunyi, fakta-fakta, atau ide-ide yang dikatakan pembicara, yang mana hal-hal atau sesuatu yang baik dan benar. Yang kedua, identifikasi, menentukan, atau menetapkan. Dalam tahapan menyimak ini, penyimak mencatat apa yang sedang dibicarakan tentang hal-hal yang dianggap penting dan bermanfaat baginya. Apalagi rangsangan atau gambaran tertentu sudah kita ketahui, maka suatu maknanya bisa kita tetapkan kepada setiap hal-hal yang berdiri sendiri itu. Yang ketiga, integrasi, penyatu atau menyatukan. Pada tahap ini, penyimak menyatu padankan dan menyesuaikan hal-hal yang didapatkan pada saat menyimak dengan informasi lain yang telah dimilikinya dan diketahuinya sebelumnya. Yang keempat, infeksi. Pada tahap ini, penyimak membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang baru saja diterimanya dengan pengetahuannya sendiri, kemudian menilainya yang mana yang bisa dilakukan dan yang tidak. Yang kelima, interpretasi. Pada tahap ini, penyimak mengevaluasi sesuatu yang didengar dan mencari tahu sumber informasi yang disampaikan dari mana datangnya semua informasi itu. Di sini, penyimak memberikan kesan dan memberikan tanggapan, menyampaikan pendapatnya. Yang keenam, interpolasi. Pada tahap ini, jika dalam penyimakan kita tidak menemukan pesan yang berisi informasi yang bermanfaat bagi kita ataupun merasa tidak lengkap dan tidak bisa kita cerna, maka kitalah yang memberikan ide-idenya dari pengetahuan ataupun pengalaman kita, sehingga kita bisa menemukan informasi dari pesan itu dengan lengkap dan sempurna. Dan terakhir ada introspeksi. Pada tahap ini, penyimak menguji informasi yang didapatnya dengan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, agar dia dapat menerapkannya di lingkungannya dan kehidupannya. Selanjutnya, tipe penyimak dalam menanggapi. Ada beberapa tipe penyimak dalam menyikapi atau menanggapi apa yang disimaknya, antara lain yang pertama, penyimak yang mendengarkan dengan penuh perhatian sekaligus berusaha untuk memahami apa yang didengarnya sambil mencatat apa yang menurutnya penting. Yang kedua, penyimak yang mendengarkan dengan penuh perhatian pada bagian tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ia berusaha mencocokkan antara apa yang didengarnya dengan apa yang dimilikinya. Yang ketiga, penyimak yang mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menyiapkan pertanyaan atau tanggapan tertentu yang akan dikemukakannya bila ada kesempatan menyampaikannya. Yang keempat, penyimak yang sama sekali tidak bisa memusatkan perhatiannya terhadap yang didengarnya walaupun sudah berusaha. Dan yang terakhir atau tipe kelima, yaitu tipe penyimak yang hanya mendengarkan dengan baik jika berhubungan dengan diri atau kebutuhannya. Upaya untuk menyerap apa yang kita dengar. Yang pertama, menjaga kesehatan alat dengar kita. Kemudian yang kedua, menyiapkan mental untuk menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, ada meyakinkan diri kita bahwa apa yang orang lain berikan kepada kita itu memiliki manfaat untuk diri kita. Yang keempat, hendaknya serius dalam menyimak sesuatu, walaupun tetap memelihara suasana agar tidak tegang. Kemudian yang kelima, sambil menyimak, hendaknya kita melakukan perenungan. Yang keenam yaitu ketika kegiatan menyimak sudah selesai, hendaknya kita mencek ulang catatan yang kita catat tadi, kemudian kita tata. Kemudian setelah ditata, kita ambil garis besar dari apa yang kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam menyimak. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor pengalaman dalam menyimak, yang keempat ada faktor lingkungan, yang kelima ada faktor motivasi, yang keenam ada faktor jenis kelamin, yang ketujuh ada faktor sikap, dan yang kedelapan ada faktor peranan dalam masyarakat. Ada beberapa cara untuk mengatasi susah fokus dalam menyimak, yaitu pertama, fokuskan perhatian. Saat orang lain berbicara, berfokuslah pada kata-kata yang ia ucapkan. Jangan sibuk memikirkan apa yang ingin Anda katakan untuk menanggapinya.
Perhatikan ekspresi wajahnya. Lakukan kontak mata dan amati bahasa tubuhnya untuk memahami dengan tepat apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Salah satu aspek penting dalam memusatkan perhatian dan sungguh-sungguh menyimak ucapan seseorang adalah kemampuan menginterpretasikan sikap diam dan bahasa tubuhnya. Saat berkomunikasi, aspek nonverbal sama pentingnya dengan aspek verbal. Yang kedua, abaikan pengalih perhatian. Ketika seseorang memulai pembicaraan, berusahalah memfokuskan perhatian kepadanya dan mengabaikan hal-hal yang membuat Anda teralihkan. Misalnya dengan mematikan TV, menutup laptop, meletakkan dahulu apa yang sedang dibaca atau dikerjakan. Anda akan kesulitan mendengar dan memahami ucapan seseorang jika perhatian Anda tersita oleh bunyi-bunyian atau kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, jangan terfokus pada diri sendiri. Agar bisa menyimak dengan baik, jangan sibuk memikirkan diri sendiri selama menyimak. Perhatian Anda tidak terfokus pada apa yang orang lain katakan jika terus memikirkan hal-hal yang Anda cemaskan atau inginkan. Yang keempat, belajarlah berempati. Agar mampu menyimak dengan baik, belajarlah menempatkan diri di posisi orang lain. Jika seseorang menceritakan masalahnya kepada Anda, tunjukkan kepedulian dan berusahalah merasakan apa yang sedang ia alami. Komunikasi yang baik terjalin ketika kedua belah pihak saling mengerti. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Mungkin Anda sudah tahu perbedaan antara mendengar dan menyimak. Mendengar adalah salah satu kemampuan fisik untuk mengenali bunyi, sedangkan menyimak adalah kemampuan menginterpretasikan bunyi tersebut sehingga kita mampu memahami orang lain dan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Anda mampu menyimpulkan apa yang Anda dengar dengan menyimak. Asahlah keterampilan mendengar untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Yang keenam, mendengarkan dengan selektif. Seringkali dalam suatu pembicaraan, pembicara memberikan informasi-informasi yang penting. Kadang, informasi tersebut tersembunyi di dalam konteks pembicaraan. Kita diharapkan dapat memilah-milah informasi tersebut untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketujuh, membuat catatan jelas dan singkat. Buatlah catatan kecil tanpa mengurangi konsentrasi kita pada saat menyimak. Harap diingat, kita tidak dapat mengerjakan dua tugas sekaligus tanpa mengurangi keefektifan salah satu di antaranya. Jadi, ini harus dilakukan dengan ekstra konsentrasi. Mungkin Anda bisa melatih menulis cepat dan juga catatan itu tidak perlu dengan tulisan tangan yang indah. Bisa berupa singkatan-singkatan, diagram-diagram, yang Anda saja dapat membacanya. Tidak masalah, yang penting Anda dapat memahaminya. Boleh juga disalin kembali jadi catatan yang lebih baik. Strategi menyimak bahasa. Keterampilan menyimak dan berbicara dikategorikan dalam keterampilan berbahasa lisan. Sedangkan keterampilan menulis dan membaca dikategorikan dalam keterampilan berbahasa tulis. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Yang ketujuh, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Berdasarkan cara penyimakannya, menyimak dibagi menjadi dua ragam, yakni menyimak intensif dan menyimak ekstensif.